Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di channel MI Nurul Huda Masri Kertosono. Semoga semuanya sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu tentang buku sejarah muatan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah menganalisis informasi penting buku sejarah melalui kalimat tanya. Cara menuliskan informasi penting dari teks sejarah adalah dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kalimat efektif, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang ataupun benda, perbuatan ataupun tindakan, keadaan ataupun situasi, dan lain sebagainya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Berikut ini macam-macam kata tanya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Contoh misalkan, apa pengertian dari kemerdekaan? Ataupun apa judul teks tersebut? Yang kedua yaitu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Contoh, di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya, atau di mana teks proklamasi dibacakan. Yang ketiga yaitu kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Contoh, kapan Jepang menyerah kepada sekutu, ataupun kapan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keempat yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek ataupun pelaku. Contoh misalkan, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ataupun siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan. Yang nomor 5 yaitu mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Contoh misalkan, mengapa penduduk Indonesia bisa mengalahkan penjajah, atau mengapa peristiwa perang itu bisa terjadi. Yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contoh misalkan, bagaimana peristiwa perang dunia itu terjadi. Nah anak-anak, itulah tadi kata tanya yang biasa kita gunakan atau kita ucapkan dalam sehari-hari. Kata tanya selain menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, juga dapat ditambahi kata tanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan pilihan. Yang nomor 2 yaitu kemana, untuk menanyakan arah atau tempat yang dituju. Yang nomor 3 dari mana, untuk menanyakan tempat asal, arah dari suatu tempat atau milik. Yang nomor 4 yaitu dari apa, untuk menanyakan bahan baku. Yang nomor 5 dari siapa, untuk menanyakan asal milik. Untuk nomor 6 dengan apa, untuk menanyakan alat. Nomor 7 dengan siapa, untuk menanyakan ikut serta. Nomor 8 yaitu untuk apa,
untuk menanyakan tujuan dalam melakukan suatu perbuatan. Nomor 9, untuk siapa, yaitu untuk menanyakan orang yang dituju. Yang terakhir yaitu berapa, untuk menanyakan jumlah. Nah, anak-anak, itulah tadi kata tanya yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan kita ilmu yang bermanfaat. Sekian dari pembelajaran di pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.